Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeltia Yunita, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Solok Selatan. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pembatik level 2 tahun 2024. Materi pembelajaran saya adalah struktur dan aspek kebahasaan laporan hasil observasi. Selanjutnya, saya menggunakan media pembelajaran audio dan audiovisual serta TPEC, teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge, dan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di 10/11, tanggal 26 Agustus 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada jam pembelajaran ini akan saya mulai. Kita belajar bahasa Indonesia. Tetap dengan saya. Kemudian kelas sudah rapi, tolong dirapikan lah. Yang di ujung itu ada sampah di bawah, diambil. Terus ini Bang Rega yang di bawah ada sampah, tolong diambil. Ketua kelas mana? Oke, persiapkan ketua kelas, kita pimpin doanya. Siap. Doa mulai. Dari kelompok sini hadir semua. Berarti hanya Intan saja yang tidak hadir. Siapa? Ogio. Oke, dua orang ya. Ada Intan dan ada Aidil ya. Sakit dua-duanya ya. Oke. Terima kasih untuk hadir hari ini. Baiklah, pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai Farel, tolong Kak saya baca nak, mengaitkan materi pertemuan sebelumnya. Berarti minggu yang lalu anak pembelajarannya adalah pengertian, ciri-ciri, objek LHO dan tujuan LHO. Oke, baiklah. Bilkisti, apa itu teks laporan hasil observasi Bilkisti? Yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Oke, tepuk tangan dong. Oke, siapa yang ingat apa itu tujuan laporan hasil observasi? Silakan Novia. Tujuan tes laporan Oke. laporan hasil observasi. Tes laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Silakan sekarang dari kelompok sini. Fiona, anak ingat ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu apa? Yang pertama itu ada objektif, yang kedua Oke. ada fakta, yang ketiga ada spesifik atau khusus, yang keempat ada sistematis atau lengkap, yang kelima ada senajan menarik, pembaca atau pendengar. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan dong. Nah, ini dia ada motivasi kita pembelajaran kita hari ini. Ini adalah gambar, tolong dinyatakan
gambar apa, Naila? Rak buku, perpustakaan. Oke, tegaskan lagi, Nak. Gambar rak buku di perpustakaan. Oke. Nah, ini ada kelas. Ada walasnya, kemudian ada anggota kelasnya lagi berfoto. Berarti salah satu contoh juga laporan hasil observasi tentang objeknya kelas 10. Kalau yang tadi objek wisatanya objeknya adalah perpustakaan. Yang sekarang adalah objeknya kelas 10. Nah, ini dia. Silakan. M. Rifai. Minta tolong Ibu, Nak. Gambar apa itu M. Rifai? Oke, Rega, silakan sayang. Ananda Rega. Merupakan gambar dari Terbuka Hijau Kabupaten Selatan. RTH. Oke. Nah, ini begitu semangatnya ya. Ini adalah objek yang paling digambarkan kalau kita siang hari. Oke, Zola. Silakan Zola. Ya Bu, itu adalah penampakan es campur. Oke, semangat kita lihatnya ya. Oke, ini akan saya pertunjukkan ke anak-anak. Ini adalah tayangan dari objek wisata di Solok Selatan. Solok Selatan merupakan Kabupaten Bali, sebelah barat dan dari Solok yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Kota ini dianugerahi panorama alam yang cantik dengan hawa sejuk dingin, sebab berada ambiar sekitar 309 sampai 1458 meter di atas permukaan laut. Sebelum masuk ke pembahasan supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kalau Anda kunjungi ketika ke Solok Selatan, berlokasi ada di Nagari Lubuk Gadang Selatan, tepatnya di Jorong Bangun Rejo, Kecamatan Sak, dengan warna dingin putih kehijauan dan sorot yang matahari ini menjadi sangat indah seperti lukisan. Berlokasi Nagari Sungai Kimik Barat, Kecamatan Sangli Balai Janggo, Kabupaten Selatan. Langit Kecamatan Sangli, Kabupaten Solok Selatan. 10. Terjun Malaka. Terjun Malanja terkenal dengan panggilan si Malanja, yaitu pemandian alami dengan banyak kegiatan yang dilakukan di sana. Anda bisa mandi dengan air yang jernih dan segar, bermain seluncur, dan menikmati panorama dengan air terjun yang indah dengan latar pemandangan hamparan kebun teh dan perkampungan Sungai Lambat. Oke. Mereka tolong Ibu, Nak. Pertanyaan pemantik dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa soalnya? Apakah informasi yang disampaikan dalam video? Yang kedua, Naila. Yang kedua, Naila. Objek wisata apa saja yang disampaikan? Valen. Pertanyaan ketiga, di Manakah lokasi objek wisata tersebut? Oke, berikutnya. Bagaimana keindahan Solok Selatan? Oke, Dini, diperjelas Dini. Bagaimana keindahan Solok Selatan? Bermanfaat bisa menjadi destinasi objek wisata saat liburan. Oke, ini dia. Oke. Nah, siapa namanya? Apa yang didapat informasi dari video tadi? Objek wisata apa saja? Yang pertama Goa Batu Kapal, kedua Seribu Rumah Gadang, yang ketiga Mendaki Gunung Kerinci dari Solok Selatan, yang keempat air terjun Tansi Ampe, yang kelima Baiklah. Pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan, kita akan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, mempresentasikan struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, diharapkan
dalam berkelompok nanti anak ibu semuanya berkolaborasi, bekerja sama, bertanggung jawab dan aktif ketika anak memberikan presentasinya, aktif memberikan tanggapannya, aktif menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Diambil sisi positifnya, kita dari hal yang sudah dilihat atau yang telah disurvei agar kehidupan kelak lebih baik dan memiliki karakter yang santun serta kreatif. Selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran inti. Nah, ini ya. Perhatikan gambar. Oke. Farel, gambar apa itu Farel? Gambar Rendang dan lama. dan lamang. Oke, gambar rendang dan gambar lamang. Permasalahannya adalah kita melihat kuliner Indonesia rendang dan lamang. Kita ambil ya videonya dari link berikut. Baiklah, kita akan mengorganisasi Ananda semuanya untuk belajar. Tolong browsing di Google Chrome-nya. Kita linknya adalah mencari struktur dan aspek kebahasaan dari struktur LHO ya, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan LHO. Silahkan Ananda semuanya akan kita organisasikan untuk belajar. Browsing di Google Chrome-nya atau YouTube-nya atau di Google-nya, link yang saya sudah bagikan mengenai struktur dan aspek kebahasaan dari laporan hasil observasi. Silahkan. Samu Indo sasama. Adakah pertanyaan? Bilkisti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis akan mengajukan pertanyaan, yaitu apakah struktur dari teks LHO yang disediakan oleh video tadi, dan juga apakah manfaat mengobservasi objek atau topik LHO. Oke, terima kasih. Baiklah, silakan. Baiklah, saya Dini Ramadhani akan menjawab pertanyaan dari Bilkis, yaitu struktur pertama dalam teks LHO. Yang pertama yaitu pernyataan umum tentang makanan khas Indonesia. Makanan khas Indonesia merupakan cerminan akan ragamnya budaya dan tradisi dari Kepulauan Nusantara yang terdiri atas 6.000 pulau ini. Secara umum, makanan Indonesia memang kaya akan rempah-rempah seperti kemiri, cabai. Sekian dari saya. Semoga Selanjutnya, Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bilkis, yaitu deskripsi bagian. Beberapa jenis hidangan asli Indonesia dapat juga ditemukan di berbagai negara, terutama di benua Asia. Makanan Indonesia yang populer seperti sate, rendang, dan sambal sangat digemari di Malaysia dan Singapura. Sekian saya jawab pertanyaan dari Kisti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bilkis, yaitu struktur manfaat dari LHO. Itu makanan khas Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Selain itu, makanan khas tersebut juga berfungsi sebagai wujud kebudayaan Indonesia dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Sekian dari saya.
Ini bagian pernyataan umum di bagian dimanfaatnya. Ini tentang stabilo, Kak. Oke, ini kelompok sini ada laporan hasil observasi tentang apa nih judulnya nih? Yogurt ya. Nih tentang yogurt. Udah selesai semua tugasnya, 3 struktur ya. Struktur yang pertama apa? Pernyataan umum. Dan yang kedua adalah deskripsi bagian dan yang ketiga manfaat ya. Baik nak, kita tulis apa verba aktif dan verba pasif dari aspek kebahasaan LKO. Silakan. Kaidah kebahasaan LHO yang pertama, penggunaan verba atau kata kerja. Penggunaan verba atau kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya kata memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. Selain itu, teks ini menggunakan beberapa kata verba rasional. Misalnya ialah, adalah, yakni, digolongkan, terdiri atas, disebut, termasuk, dan merupakan. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan menunjuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi ini membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering, contohnya adalah mamalia adalah hewan yang menyusui. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas yang telah kita lakukan mengenai struktur dan aspek kebahasaan. Dipersilakan untuk kelompoknya hafalan untuk menyajikannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan hasil observasi. Yang sebelumnya, saya Rizky Larasati dan teman saya Rega Putra Pratama. Saya Valentia Rangganis, saya Nurmalah dari Mulia, saya Fiona Putri Utami. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan struktur laporan hasil observasi. Yang pertama, ada penjelasan umum atau pernyataan umum. Judulnya adalah pemanasan global. Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, permukaan laut, dan daratan di bumi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor. Namun yang paling berpengaruh adalah karena peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaatnya adalah oleh sebab itu mengatasi masalah pemanasan global menjadi tanggung jawab bersama. Novia, disilahkan. Apa manfaat struktur pemanasan global? Baiklah, saya Rega Putra Pratama akan menjawab pertanyaan dari Novia, yaitu deskripsi manfaatnya. Kita bisa memulai menjaga bumi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Silakan kelompoknya Bilkisti dipresentasikan tugas aspek kebahasaannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kebahasaan dari laporan hasil observasi. Yang pertama ada pronomina, yaitu penggunaan kata benda. Contohnya saya, kami, dia, mereka. Dan yang kedua ada repetisi, yaitu pengulangan kata. Contohnya pura-pura, kupu-kupu. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi koordinatif adalah kata hubung atau frasa yang terletak di dalam kalimat. Kalau konjungsi super koordinatif itu yang berada di luar kalimat. Yang keempat ada kalimat definisi. Kalimat definisi ini memuat penjelasan atau keterangan yang misalnya ditandai dengan adalah, merupakan. Dan juga yang kelima ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yaitu sebuah cara untuk menggambarkan sesuatu dengan detail. Yang keenam ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 klausa. Dan yang ketujuh ada simple. Kalimat simple ini disebut juga kalimat tunggal. Yang ke-8 ada kata kerja verb, yaitu kata kerja. Yang kedua ada adjektif, yaitu kata sifat. Dan yang terakhir ada nomina, yaitu kata benda. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah Suci, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci akan bertanya, apakah aspek kebahasaan dari teks LHO? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci, yaitu apa saja aspek kebahasaan yang ada di laporan hasil observasi. Yang pertama ada kalimat definisi. Yang kedua ada kalimat deskripsi. Yang ketiga ada kata, frasa atau klausa. Yang keempat ada kalimat simples. Dan yang terakhir ada konjungsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperjelaskan kalimat simpleks dan kompleks tentang LHO. Baiklah, saya akan lebih memperjelas tentang kalimat simples dan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari 1 verba atau 1 predikat. Sedangkan kalimat simples hanya terdiri atas 1 struktur kalimat saja. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari tayangan tadi ada gambar perpustakaan, permasalahan kita, ada gambar rendang tadi permasalahan kita, kemudian ada gambar RTH, ada tentang pemanasan global, ada sesuatu teks di sana tentang lidah buaya. Maka yang akan kita analisis adalah laporan hasil observasi. Kita akan menganalisis yang pertama adalah struktur dan yang kedua akan dianalisis adalah kebahasaannya. Nah, jadi kita dalam pembelajaran ini dapat ditegaskan bahwa pembelajaran kita ada 2 permasalahan. Nah, silakan Zola, Fiona, silakan nak, apa tujuan pembelajaran kita dari suatu permasalahannya, kemudian apa simpulannya, Kak? Yang pertama itu ada struktur, terdiri dari pernyataan umum, deskripsi atau klasifikasi bagian, dan juga manfaat. Oke, baiklah Fiona, apa yang kita peroleh dari menganalisis struktur LHO tadi? Apa hasil evaluasi pembelajaran kita dari masalah-masalah yang ada? Yaitu dari struktur itu pun terdiri dari pernyataan umum ya, dan juga deskripsi atau klasifikasi bagian, dan juga manfaat. Baiklah Zola, silahkan Zola. Dari hasil pembelajaran tadi, bagaimana hasil evaluasi anak tentang LHO? Aspek kebahasaannya. Baiklah, yang kedua ada aspek kebahasaan, yaitu kalimat definisi. Yang kedua kalimat deskripsi, yang ketiga kata frasa, klausa, yang keempat kalimat simpleks, yang kelima kalimat simpleks, yang terakhir konjungsi. Aspek kebahasaannya Yaitu ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, kata frasa atau klausa, kalimat kompleks, kalimat simpleks, dan konjungsi.